فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Nah, kita katakan ikhwatal iman, umat Islam di awalnya adalah umat yang jaya. Bahkan Nabi SAW mengatakan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut pada hati musuhku dalam perjalanan selama 1 bulan sebelum berperang. Sebelum berperang melawan pasukannya Nabi SAW, kaum kufar sudah ketakutan. Tapi berbeda sekarang kita yang takut kepada musuh-musuh Islam. Kenapa ya ikhwatal iman? Ini dia, karena kita jauh dari ajaran Nabi SAW. Karena kita jauh meninggalkan agama Islam. Nah, sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Kalau kita kembali kepada ilmu, menuntut ilmu, umat Islam kembali kepada ilmu, kembali ke rumah Allah mengaji, belajar, mereka amalkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya, Allah akan kembali jayakan Islamnya sebagaimana dijayakan di awalnya. Tapi kenapa kita hina? Kenapa minoritas hina ikhwatal iman? Mereka yang mendapatkan ganjarannya karena umat Islam yang meninggalkan jalan Rasul, agama Rasul SAW dan sunnah-sunnah Rasul SAW. Antum lihat ikhwatal iman, di masyarakat kita saja sekarang. Berapa orang yang mau rajin mengaji, mau rajin ingin mengetahui hukum Allah, mau mengamalkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya? Berapa persentasenya? Persentasikan antara orang yang paham agama dan orang yang tidak paham agama. Maka kita kembali ingat sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zarr, sallallahu alaikum zullan hatta tarji'una ila amrikumul awwal." Jikalau kalian berjual beli dengan riba, kalian mengikuti ekor-ekor kerbau, sibuk dengan apa? Bercocok tanam. Artinya disibukkan dengan dunia, lupa agama, lupa mengaji, lupa menuntut ilmu, lupa beribadah, lupa melakukan ketaatan. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kita ditindas, kita dibunuh, kita dibantai akibat ulah kita sendiri sebagai orang-orang Islam yang jauh dari ajaran Nabi SAW. Kalau kita kembali pasti akan ditolong ikhwatal iman. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Saya sudah bahas ayat ini panjang lebar pada 2 pertemuan yang lalu. Jika kalian tolong Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian. Bagaimana tolong Allah? Menolong agamanya, menolong agama Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dia tegakkan dengan ilmu dan amanah. Makanya jangan tertipu, anak-anak muda tertipu dengan kaum muslimin tertindas ngajinya, tauhid, ngaji hukum Allah. Kapan kita akan bisa mengalahkan musuh? Jangan tertipu dengan slogan-slogan seperti ini. Ini slogan-slogannya orang-orang yang tidak paham agama. Kenapa? Modal semangat, modal perasaan, jihad. Akhirnya bukan mati syahid, mati sakit. Iya. Bukan mati syahid, ikhwatal iman. Jihad itu ada aturannya. Kalau antum pakai perasaan, antum akan dikalahkan perasaan antum. Oh iya, begini, kita harus segera angkat senjata perang. Akhi, saya sendiri duduk dengan teman saya di kelas orang Suriah di Fakultas Dakwah. Tiap hari minta, "Syekh, saya minta izin." "Kenapa inti nggak pernah masuk?" katanya. "Saya sebagai panglima jarak jauh, ya pimpin pasukannya perang di sana." Kota Lima, dia perang saudara, antum bayangkan. Lihat, mereka, saya tidak ingin menyalahkan penduduk Suriah, tapi saya ingin menyalahkan orang yang berfatwa untuk memberontak kepada pemerintah yang sah pada saat itu. Lihat, orang yang mengisi perintah Rasul itulah akibatnya sampai detik ini. Kita disuruh taat dan patuh kepada pemerintah meskipun dia zalim. Bashar al-Assad ini zalim luar biasa kepada rakyatnya. Tapi lihat, antum lihat sekarang berapa kemudaratan, berapa darah yang ditumpahkan, darahnya kaum muslimin akibat fatwa yang membolehkan memberontak kepada pemerintah itu. Berapa rumah yang hancur, berapa harta yang rusak dari harta kaum muslimin yang mereka demi Allah mereka akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ulama yang memfatwakan itu bahkan keliling Eropa kesana kemari santai. Dia memfatwakan orang berjihad melawan pemerintah mereka yang sah.
Makanya ikhwatal iman, inilah dia kita melihat bagaimana kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wasallam, taat kepada siapa? Pemerintah itu. Iya, meskipun dia zalim, taat ikhwatal iman. Selama dalam kebaikan, kemaksiatan enggak boleh taat, tapi bukan berarti memberontak. Iya. Nah, ini dia ikhwatal, perlunya ilmu ini. Kita harus bentengi diri kita dengan ilmu. Supaya jangan termakan perasaan. Kalau pakai perasaan ya para jamaah, kasihan saudara ketertindas, masa kita ngaji aja kerjaannya. Dan sudah kita bahas pembahasan di antara pokok pilar dakwah salaf apa para jamaah, mengembalikan kejayaan Islam dengan ilmu dan amal.